Dah. Ya, eh, selamat siang, selamat pagi menjelang siang semuanya. Eh, Menjelang siang. Kami dari kelompok ergonomika ingin mempresentasikan tugas presentasi ergonomika, pengecekan lingkungan kerja di tempat cukur Jatinegara. Yang berkatakan ada Mbak Ilma, ada Mbak Safa, ada saya sendiri. Jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Muhammad Gombong, Kebumen 2025. Next dong. Ya, pentingnya pemantauan lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah tempat dan dengan fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemantauan lingkungan kerja sangat penting untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko yang tidak terlihat, seperti polutan udara, kebisingan, getaran, suhu ekstrim, dan pencahayaan yang tidak memadai. Tujuan pemantauan yaitu mengurangi risiko penyakit dan kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas pekerja. Yang kedua ada kontak barbershop, eh, yaitu ada penting untuk mengidentifikasi risiko dari mesin cukur, getaran alat, pencahayaan, dan suhu ruangan. Ya, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah tingkat kebisingan itu bagaimana tingkat kebisingan di tempat cukur berdasarkan hasil pengukuran. Yang kedua, kondisi pencahayaan. Itu apakah pencahayaan pada area kerja memenuhi standar yang berlaku. Yang ketiga, tingkat getaran. Bagaimana tingkat getaran dari peralatan kerja dan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, suhu ruangan, yaitu apakah suhu ruangan mendukung kenyamanan dan efektivitas kerja. Nah, dari hasil praktikum kami, yaitu yang pertama di sini ada analisis kebisingan, dapat dilihat dari data hasilnya. Yang pertama, pada pukul 11 sampai 14.00 WIB, yaitu tingkat kebisingannya 83,1 dBA, yaitu karena ramai pelanggan dan jam pulang sekolah. Jadi tempat cukur ini itu berada di depan sekolahan dan area halamannya itu digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bagi anak-anak sekolah. Jadi ketika jam pulang sekolah, anak-anak itu mengeluarkan kendaraannya, jadi kebisingannya menambah. Selain itu juga karena jam tersebut merupakan jam ramai pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu pada saat jam 14.00 sampai 17.00 WIB, yaitu tingkat kebisingannya adalah 73,4 dBA. Karena aktivitas sudah mulai stabil dan pelanggan tidak terlalu padat pada jam tersebut. Kemudian pada jam 17.00 sampai 20.00 itu menurun menjadi 65,3 dBA. dBA, sorry. Kenapa? Karena aktivitas menurun dan pelanggan menurun karena sudah malam ya. Nah, dari nilai tertinggi yaitu 83,1 dB yang terjadi pada pukul 11 sampai 14.00 WIB, yang itu mendekati ambang batas Permenaker, di mana batasnya itu 85 dB. Nah, hal ini disebabkan oleh lokasi di depan sekolah, volume pelanggan yang meningkat, dan penggunaan mesin cukur yang intens, dan aktivitas kendaraan di pinggir jalan. Oke, selanjutnya ini ada analisis pencahayaan. Kita mengukur pertama itu luas ruangannya itu 4 kali 3, lalu kita ambil titik pengukurannya. Eh, kita mengukur di titik pengukuran sebanyak 3 kali pengukuran setempat dan 3 kali pengukuran umum. Kita mengukur pada siang hari dan malam hari. Pengukuran setempat itu pengukuran yang dilakukan ketika alatnya diletakkan di atas meja dengan sensor menghadap ke atas. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu pengukuran umum itu dilakukan ketika kita berdiri di titik luasnya, lalu apa namanya?
memegang lux meternya itu sejajar dengan mata di tiga titik tersebut, tiga pengukuran tersebut. Nah, pada siang hari, rata-rata dari hasil pengukuran sebelumnya itu rata-rata ditemukan atau di apa namanya diperoleh eh diperoleh rata-rata itu 419 sampai 452 lux memadai, namun distribusi cahaya tidak merata. Titik dekat pintu rolling door lebih terang. Jadi karena kita berada di pinggir jalan itu, karena kita berada di pinggir jalan, karena titiknya juga ketemunya di dekat pintu, jadi pada siang hari itu lebih terang. Pada malam hari itu ditemukan rata-ratanya 160 sampai 166 lux tidak memenuhi standar. Standarnya itu 300 sampai 500 lux untuk pekerjaan detail. Yaitu hanya mengandalkan cahaya buatan, itu hanya mengandalkan lampu LED saja. Jadi kurang memadai untuk pekerjaan yang memerlukan detail, terutama pada tukang cukur ini. Jadi kesimpulannya adalah pencahayaan siang hari cukup baik, tetapi pencahayaan malam hari itu di bawah standar minimal untuk pekerjaan presisi ringan, berpotensi menyebabkan kelelahan mata karena tukang cukur sendiri itu butuh kedetailannya dalam melakukan pekerjaannya seperti itu. Lalu selanjutnya ada analisis getaran dan iklim kerja. Getaran alat cukur ditemukan 1,7 meter per sekon kuadrat, lalu pada kursi pelanggannya 0,7, meja kerjanya 0,2, dan nilai getaran tertingginya pada alat cukur itu 1,7 meter per sekon kuadrat, itu masih di bawah ambang batas. Jadi untuk resiko gangguannya itu rendah, tetapi perlu diperhatikan untuk durasi penggunaannya yang lama. Lalu yang kedua ada iklim kerja atau suhu ruangan. Pada siang hari, sekitar jam 11 sampai jam 14 itu mewakili jam 1, itu suhunya 30,9 derajat Celcius. Lalu pengukuran kedua itu 14 sampai 17 WIB itu mewakili waktu jam 3. Jadi untuk suhu ruangannya itu ditemukan 30,5 derajat Celcius. Lalu selanjutnya untuk jam 17 sampai 20 untuk mewakili jam 18 itu ditemukan 29,8 derajat Celcius. Nah, suhu ruangan antara 29,8 sampai 30,9 derajat Celcius itu melebihi standar kenyamanan, di mana standar kenyamanannya itu sekitar 23 sampai 26 derajat Celcius. Jadi berpotensi menyebabkan kelelahan pekerja. Jadi terlalu panas untuk kita melakukan pekerjaan gitu. Jadi di sini ada intervensi ergonomi atau prosedur kerja. Intervensi ergonomi bertujuan meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi kerja. Fokus pada perbaikan prosedur kerja untuk meminimalkan beban fisik dan paparan bahaya. Yang pertama ada pengaturan waktu istirahat. Istirahat singkat berkala setelah penggunaan mesin cukur untuk mencegah kelelahan otot tangan. Yang kedua ada perbaikan postur kerja. Menjaga postur netral, mengurangi membungkuk, dan menggunakan kursi pelanggan yang dapat diatur ketinggiannya. Yang ketiga, manajemen paparan kebisingan. Rotasi penggunaan mesin cukur untuk mencegah paparan berlebihan pada pekerja tertentu. Intervensi ergonomi, fasilitas kerja. Fasilitas kerja yang memadai mendukung kenyamanan dan efisiensi. Berikut intervensi fasilitas yang disarankan. Yang pertama ada penambahan dan pengaturan pencahayaan. Itu pasang lampu tambahan dengan intensitas sesuai standar, terutama malam hari, dan pastikan cahaya datang dari arah yang tepat. Kedua, ada perbaikan ventilasi.
dan pendinginan. Tambahkan kipas atau sistem pendingin atau AC ruangan untuk menjaga suhu nyaman sesuai standar iklim kerja. Yang ketiga ada perawatan alat kerja. Itu lakukan pemeliharaan rutin pada mesin cukur untuk mengurangi getaran dan kebisingan. Ya, yang selanjutnya yaitu intervensi ergonomi pada proses kerja. Nah, eh, perbaikan proses kerja itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi beban fisik yang tidak perlu. Yang pertama itu dengan standarisasi proses pemotongan rambut, yaitu dilakukan dengan menyusun SOP untuk langkah kerja, penggunaan alat, dan penataan posisi pekerja atau pelanggan. Ya, itu bisa juga dengan mengurangi gerakan berulang. Kemudian yang kedua, dengan penataan tata letak area kerja, yaitu tata peralatan dalam jangkauan tangan untuk meminimalkan gerakan membungkuk atau menjangkau jauh. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian sumber paparan bahaya, yaitu dengan mengelola penggunaan peralatan elektrik agar tidak digunakan bersamaan jika tidak diperlukan untuk mengurangi kebisingan. Oke, eh, kita masuk ke bagian terakhir itu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, untuk kebisingan itu aman, tetapi mendekati batas yang ditentukan oleh Permenaker. Dan untuk pencahayaan, siang hari sesuai, tetapi malam hari kurang. Untuk getaran itu aman dan risikonya rendah. Untuk suhu ruangan itu melebihi standar kenyamanan. Untuk sarannya itu menambah lampu area kerja pada malam hari, terus perbaiki ventilasi atau pasang AC, lalu pantau kebisingan berkala, rawat peralatan rutin, dan terapkan prosedur kerja ergonomis. Dengan implementasi saran ini, lingkungan kerja diharapkan lebih ergonomis, aman, dan mendukung produktivitas serta kesehatan bagi pekerjanya. Oke, sudah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami bertiga. Ada Ilma, ada Safa, ada saya. Terima kasih. Damn. Udah ya, Apa iki? live, biar bisa di ini. Kerikut ini nanti. Oh iya. Oke.